Hai cuan-cuan people, balik lagi bareng gue Chris dari CCN Indonesia. Sebelum gue masuk ke berita terbaru kita kali ini, subscribe channel CCN Indonesia untuk support kita agar semakin semangat memberikan berita-berita seru seputar dunia cryptocurrency. Dan jangan lupa juga untuk follow semua media sosial CCN Indonesia, linknya ada di kolom deskripsi di bawah ya. So let's check this crypto news today. Pada hari Senin 1 Agustus 2022 pukul 11 siang kemarin, di depan kantor Indodex yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, terlihat ramai oleh kumpulan pendemo. Diketahui pendemo ini adalah Lingkaran Pemuda Madani atau LPM. Aksi unjuk rasa ini dilakukan karena dugaan pelanggaran terhadap aturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka atau yang bisa kita sebut dengan BAPEPTI yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dalam orasinya, para pendemo meminta pertanggungjawaban dari CEO Indodex yang bernama Oscar Damawan mengenai permasalahan kepemilikan token developer kunci atau kunci koin. Asal kalian tahu nih, Indodex ini adalah platform jual beli aset digital yang eksis sejak tahun 2014. Platform ini resmi dan legal terdaftar di Badan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI sejak tahun lalu. Saat ini Indodex sudah memiliki lebih dari 8 juta member terverifikasi yang sudah bergabung. Bahkan di dalamnya tersedia ratusan aset kripto yang bisa diperdagangkan juga loh. Selain itu, platform ini setiap mengakomodasi semua kebutuhan transaksi penggunanya sehingga penggunanya akan lebih mudah dalam mengaksesnya. Beberapa kelebihan platform ini adalah yang pertama, mudah diakses karena bisa melalui laptop atau PC atau tablet sampai dengan smartphone. Yang kedua, memakai keamanan autentikasi 2 faktor. Yang maksudnya adalah selain melakukan verifikasi via email, lo juga akan diminta memasukkan PIN atau kode dari Google Authenticator. Yang ketiga adalah transaksi yang bisa dilakukan selama 24 jam tanpa libur, baik itu deposit atau top up atau withdraw. Yang keempat juga bisa menggunakan bahasa Indonesia, jadi ramah untuk pengguna yang nggak bisa bahasa Inggris. Dan juga lo bisa melakukan trading dengan menggunakan IDR loh. Yang kelima itu faktor edukasi yang ada dalam Indodex Academy. Sehingga buat pengguna yang baru nyemplung dalam dunia investasi dan trading, bisa terlebih dahulu belajar agar lebih mengerti dan terhindar dari kerugian. Yang keenam, dalam Indodex terdapat banyak pilihan aset. Diketahui sekarang ini ada 181 aset kripto yang listed di marketplace Indodex. Seperti Ethereum, Litecoin, Ripple, Kunci, dan lain-lain. Kelebihan yang ketujuh itu dalam Indodex juga ada wallet tersendiri loh. Jadi lo bisa menggunakan wallet tersebut untuk bertransaksi. Fitur yang ke-8 pastinya bisa transfer aset dari market lain. Tapi pastikan juga untuk mengcopy kode alamat dengan benar untuk menghindari kesalahan yang berakibat kehilangannya aset. Nah, setelah mengerti apa itu Indodex, sekarang kenapa Lingkaran Pemuda Madani ini menggeruduk kantor Indodex? Sebenarnya permasalahannya bukannya antara Indodex dan LPM, melainkan LPM dengan kunci koin. Tadi kan gue udah jelasin tuh, Indodex melisting beberapa aset kripto dan salah satunya adalah kunci koin. Nah, disinilah permasalahannya. Gue mendapatkan sebuah voice note dari 20detik.com yang berisi suara dari koordinator Lingkar Pemuda Madani yang bernama Ade Andriansa. Seperti ini nih bunyinya. Begini, bahwa teman-teman itu mengkritisi persoalan kepemilikan token oleh developer kunci yang mana itu melanggar peraturan BAPEPTI. Nah itu kan dia BAPEPTI itu kan hanya boleh itu kepemilikan itu kan sekitar 30% untuk developer. Nah dia memiliki 99% kepemilikannya, itu melanggar peraturan BAPEPTI. Justru merugikan merugikan masyarakat lah, merugikan masyarakat yang gemar untuk main di dunia kripto ini, karena itu kan manipulasi, membohongi publik itu. Kalau kuantitas pasti kita belum mendata itu ya, nilai kerugiannya misalnya berapa. Tapi yang pasti kalau kita lihat dari BSC scan-nya itu kan dia itu kan memanipulasi holdernya itu kan, biar seolah-olah ini token kunci ini banyak holdernya. Padahal itu ditransfer sendiri oleh developernya, transfer koin. Artinya gini, dia yang transfer, dia juga yang seolah-olah menambah holdernya gitu. Holder itu pemegang token kuncinya gitu. Padahal mah itu enggak, kan di blockchain itu kan terbuka banget ya.
publik bisa melihat. Nah kalau di tracking di BSC scan-nya itu kelihatan gitu. Seperti ada yang di statement kita itu Mbak gitu. Nah di sini kita meminta Indodax agar segera mendelisting daripada token kunci itu satu. Yang kedua, kita mendesak Bapeti dan Kementerian Perdagangan untuk menegur Pak Oscar itu agar jangan sembarangan hanya gara-gara semata-mata persoalan bisnis kemudian menabrak aturan mainnya gitu Mbak. Setelah mendengar permasalahan sebenarnya dari keributan yang terjadi di depan kantor Indodex ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya LPM mengira bahwa kunci koin ini memanipulasi holder-holder agar seolah-olah token kunci memiliki banyak holder. Padahal jumlah tersebut adalah hasil transfer dari developernya sendiri. Karena hal itu, LPM meminta Indodex agar segera mendelisting token kunci tersebut. Selain itu, mereka juga meminta agar Bapepti dan Kementerian Perdagangan untuk menegur Pak Oscar selaku CEO Indodex agar tidak sembarangan memvalidasi peraturan yang dibuat. Tapi sampai saat ini pihaknya belum mendata nilai kerugian yang dialami masyarakat atas dugaan yang belum pasti kebenarannya tersebut. So, menurut kalian apakah dugaan dari LPM ini benar? Dan apakah Indodex dan kunci koin bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah? Lalu apakah permintaan untuk dislisting dan menegur CEO Indodex harus dilakukan? Tulis opini lo di bawah ya. Kalau lo punya fakta-fakta lain baik terjadinya aksi unjuk rasa ini, bisa tulis di kolom komentar juga ya. Sampai di sini dulu informasi dari gua. Terus ikuti konten dari CCN Indonesia dan sampai bertemu di video kita selanjutnya. Bye bye cuan-cuan people.